Hai, aku Hani. Aku adalah calon guru penggerak angkatan kedua wilayah Kota Banjarmasin. Dan saat ini aku telah menyelesaikan pendidikan selama 9 bulan dari program guru penggerak. Nah, bagi kalian yang akan menghadapi seleksi tahap kedua di angkatan kelima pada program pendidikan guru penggerak, video ini akan membantu kalian untuk menyiapkan apa aja sih yang akan kalian perlukan di seleksi tahap kedua. Terus stay tune di video aku ya. Jangan lupa untuk like dan juga komen. Nah, bagi kalian yang baru aja mampir di channel aku, salam kenal dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Miss Hani. Sebelumnya Miss Hani mau mengucapkan selamat nih buat kalian teman-teman guru yang mengikuti seleksi pada program pendidikan guru penggerak di angkatan kelima. Selamat sudah lolos di seleksi pada tahap yang pertama. Nah, sekarang saatnya untuk mempersiapkan di seleksi tahap yang kedua. Pada video kali ini Miss Hani akan berbagi sedikit tips untuk menghadapi atau mempersiapkan pada seleksi tahap kedua, yaitu simulasi mengajar dan juga wawancara. Jadi bagi kalian yang mengikuti seleksi pada program pendidikan guru penggerak, kalian tepat sekali menemukan channel Miss Hani. Jangan lupa untuk like dan juga komen dan subscribe channelnya agar Miss Hani lebih semangat nih berbagi informasi. Nah, kalian yang sudah lolos pada seleksi di tahap pertama, sekarang akan menghadapi untuk seleksi di tahap yang kedua. Nah, di tahap yang kedua itu apa aja? Di tahap yang kedua itu ada simulasi mengajar dan juga wawancara. Persiapan tahap 2, simulasi mengajar dan juga wawancara, kalian bisa membaca petunjuknya di surat edaran yang ini. Nah, kalian bisa baca di situ apa yang harus disiapkan, apa yang harus diperlukan, dan kriteria penilaiannya. Oke, kita ke petunjuk umum seleksi simulasi mengajar. Dilihat pada poin yang pertama. Di situ mengajar dilakukan secara daring atau online dengan aplikasi Google Meet tanpa dihadiri oleh murid. Jadi nanti pelaksanaan simulasi mengajarnya memang secara daring. Daring itu untuk tim penilai atau asesor masuk ke dalam ruang virtual meeting yang menggunakan Google Meet. Jadi bukan kita mengajar daring, tapi pelaksanaan mengajar kita pada simulasi mengajar dinilai secara virtual. Jadi nanti ada 2 asesor atau tim penilai yang masuk pada Google Meet, di mana tautannya, link untuk meetingnya sudah ada tertera di akun SEMPKB masing-masing sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Jadi bukan kita melaksanakan pembelajaran secara daring, tapi kita melaksanakan pembelajaran secara luring namun dinilainya melalui virtual. Pada poin yang kedua ada 2 asesor, artinya ada 2 orang yang akan menilai kita selama simulasi mengajar. Poin yang ketiga, peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan simulasi mengajar. Kandidat diharapkan hadir 5 menit sebelum waktu pelaksanaan. Jadi di sini kita sudah masuk pada tautan meeting sebelum jadwal kita dimulai. Jadi ya paling banter 10 menit. Oke, poin yang keempat. Peserta menyiapkan hal berikut untuk mengikuti seleksi simulasi mengajar. Yang pertama, ruangan kondusif. Artinya, ruangan itu benar-benar sepi ya, tidak terlalu ribut. Dengan pencahayaan yang baik, kemudian ada akses listrik dan juga internet. Itu penting, listrik untuk kita menghidupkan laptop, kemudian jaringan internet untuk kita meeting virtualnya. Kemudian yang B, alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar. Misalkan kita menggunakan media, menggunakan alat peraga, ya harus dibawa saat kita akan simulasi mengajar. Kemudian poin yang C, jaringan internet. Itu pasti karena ada 2 asesor yang menilai secara virtual. Kemudian komputer atau laptop. Nah, itu untuk kita laptop itu untuk tim penilai bisa masuk ya, jadi tidak menggunakan handphone untuk
meetingnya tapi menggunakan laptop. Kemudian meletakkan komputer yang mampu menampilkan gambar kandidat. Jadi posisi laptop itu disesuaikan yang sekira kita terlihat saat mengajar dan papan tulis kita juga terlihat saat mengajar. Tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Kemudian di poin yang kelima, melakukan latihan panggilan video melalui Meet dengan orang lain. Jadi kita memastikan dulu nih laptop kita itu suaranya bagus apa tidak ketika kita melakukan virtual meeting. Nanti kalau misalkan tidak bagus, kita bisa cek dengan laptop teman. Kalau misalkan kurang bagus, akan mempengaruhi penilaian. Kemudian poin yang keenam, calon peserta diharapkan berdiri. Jadi kita tuh berdiri ya saat simulasi mengajar, tidak dalam keadaan berduduk. Nah, di sini ada contoh-contoh posisi yang tepat itu seperti apa. Kalian bisa lihat di sini. Oke, kita ke petunjuk khusus pada simulasi mengajar. Nih, poin yang pertama. Peserta diwajibkan memilih salah satu topik mengajar yang tersedia. Jadi kita disuruh memilih dulu topik yang akan kita bawakan saat simulasi mengajar. Di situ ada linknya, kalian bisa masuk ke situ. Kalian tinggal pilih dan disesuaikan dengan jenjang kalian masing-masing. Kemudian di poin yang kedua, topik mengajar untuk guru mata pelajaran bahasa daerah, TIK, dan agama bisa dipilih berdasarkan kurikulum yang dipergunakan di masing-masing sekolah di tiap jenjang. Jadi kalau misalkan untuk guru agama, TIK tidak ada di link yang sudah disediakan, bisa menyesuaikan dengan kurikulum masing-masing. Kemudian poin yang ketiga, guru mata pelajaran bahasa asing atau bahasa daerah wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam memberikan instruksi pembelajaran. Jadi menggunakan bahasa asingnya, gak ada bahasa Indonesianya. Kemudian poin yang keempat, siapkan rencana pelaksanaan untuk durasi 10 menit dan mengunggah melalui portal guru berbagi. Nah, jadi kita menyiapkan RPP. RPP-nya itu untuk 1 kali pertemuan, tapi ketika kita simulasi kita tampil hanya 10 menit saja. Kemudian RPP itu diunggah di akun SIM PKB masing-masing dan kemudian juga diunggah di portal guru belajar dan berbagi. Untuk mengunggah ke portal guru belajar dan berbagi, kalian bisa melalui akun SIM PKB masing-masing. Di situ ada tombolnya, silahkan mengikuti petunjuk di akun SIM PKB masing-masing. Ingat ya, RPP yang dibuat itu seperti biasa, tapi kita tampil saat simulasi hanya 10 menit. Jadi kayak pre-memory seperti itu. Kemudian poin yang kelima, RPP yang diunggah mengacu pada panduan yang terdapat dalam surat edaran. Jadi sistematika penulisan RPP-nya ada di surat edaran, bisa dilihat di surat edaran. Kemudian yang ketujuh, pelaksanaan simulasi mengajar di tautan Google Meet. Jadi tautan Google Meet itu untuk asesor masuk, bukan kita mengajar daring ya. Di poin ke-8, di awal proses seleksi, asesor akan melakukan konfirmasi nama dan instansi tempat kita mengajar. Ya biasalah, di awal-awal kita dikonfirmasi dulu nama, instansi, untuk memastikan data yang pada asesor itu benar. Kemudian lakukan simulasi mengajar selama 10 menit, tadi sudah. Seolah-olah pembelajaran tatap muka di poin ke-10. Jadi bukan pembelajaran daring, kita pembelajaran luring atau tatap muka. Kemudian simulasi mengajar laksanakan bukan sebagai metode pengajaran daring, tadi sudah. Poin ke-12. Nah, nanti setelah selesai simulasi mengajar ada tanya jawab bersama asesor sekitar 6 menitan. Nanti kita akan dikasih pertanyaan tuh sama tim penilai. Nah, pertanyaannya apa? Nah, di sini nggak bisa dibocorkan. Oke, terakhir simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim asesor jika sudah melewati waktu pelaksanaan simulasi. Nah, jadi manajemen waktu juga harus diperhatikan. Kita hanya maju durasinya 10 menit. Jadi kayak pre-memory, kemudian juga jangan sampai lebih 10 menit. Kalau bisa kurang dari 10 menit kita sudah selesai. Itu tadi tipsnya, semoga membantu.